Ini nggak bisa di copy ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa Bu? Beras. Boleh saya Berapa? diajarin cara tetapkan mengajar yang sesuai dengan kurikulum kita, karena saya ada kesulitan untuk mengajar karena setiap kelas itu kan punya karakteristik yang berbeda. Ya, saya mau diajarin teknis ya, teknis atau cara mengajar yang sesuai dengan kurikulum kita. Nah, saya sedikit kurang memahami penerapan kurikulum kita itu seperti apa. Nah, karena di kelas saya itu punya karakteristik kelas yang berbeda-beda. Saya ngajar anak yang dominan cowok, Pak. Jadi kalau enggak teknisnya harus beda dengan kelas yang lain. Menurut Bapak gimana caranya? Ya, belajar teknik pembelajaran di kelas untuk mengajar berdasarkan kurikulum Merdeka. Sambil lihat ke kamera aja ya. Jadi begini Bu. Jadi begini Bu, untuk pembelajaran kurikulum Merdeka kita ada namanya itu pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu ibaratnya seperti satu menu, banyak menu untuk satu tujuan, yaitu bikin mereka kenyang dan sehat. Nah, menunya itu beda-beda, tapi tujuannya sama. Nah, beda-bedanya nanti itu teknik kegiatannya berbeda-beda. Pertama itu ada teknik namanya untuk berdiferensiasi. Boleh saya tulis ya, Pak? Boleh. Nih, dicatat aja Bu ya. Rencana ya. Mana rencana? Ini Pak. Oh iya. Jadi nanti untuk teknik pengajar menggunakan kurikulum Merdeka itu Bu Masita bisa menggunakan 4 teknik. Yang pertama adalah teknik berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah teknik ibaratnya sebuah makanan, dia itu menunya banyak tapi tujuannya sama. Tujuannya itu mengenyangkan dan menyehatkan. Nah, teknik berdiferensiasi itu adalah teknik agar semua siswa itu mencapai pembelajarannya secara maksimal. Di situ berdiferensiasi ada 3 jenis. Yang pertama berdiferensiasi konten, kemudian ada berdiferensiasi proses, dan yang ketiga itu adalah berdiferensiasi produk. Bisa dipahami Bu? Ada 3 ya Pak? Iya. Konten, proses, dan produk. Iya, produk. Dan ke sana aja Bu, biar lihat. Nah, itu bagaimana Pak? Pemahamannya gimana? Caranya? Nah, berdiferensiasi konten itu berarti materi yang kita sajikan ke anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang suka lihat gambar, ada yang suka video, ada yang suka menulis, ada yang langsung praktek. Sesuai profil belajar atau gaya belajar mereka. Gaya belajar ada berapa Bu? Yang jenengan tahu? Ada 4. Apa aja? Ini di sana. Jadi gini Bu, profil belajar itu gaya belajar siswa itu macam-macam. Yang Ibu tahu dulu deh, gaya belajar siswa itu apa aja? Kinestetik Pak. Terus kinestetik. Apalagi? Visual. Visual terus. Audio. Terus? Sama satunya itu apa ya Pak? Saya lupa ya Pak. Makanya saya minta writing atau reading. Reading. Ya, reading itu writing sama reading itu menulis. Dan kita bicara ke sini interaksinya lewat kamera. Oh, jadi saya ngomong sama itu. Iya, itu kan bisa lihat saya dari situ. Kan saya ngomongnya sama Bapak. Bisa Kak debat. Jangan debat dulu, bisa Kak. Jadi Ibu nanti ada gaya belajar itu kinestetik, itu artinya praktik, langsung bergerak. Anaknya senang diajak untuk bergerak. Saya duluan ya. Iya. Terima kasih Pak Nur. Ini lagi belajar ini. Yang kedua itu adalah audio, suka dengerin langsung pakai headset. Atau yang ketiga itu visual. Visualnya suka lihat video langsung atau menyusun gambar. Dan yang keempat tuh suka writing atau reading. Dia membaca majalah dan lain sebagainya. Itu yang berdiferensiasi konten. Kontennya macam-macam. Terus yang kedua itu kalau proses itu teknik kegiatannya beda-beda sesuai dengan konten yang dipilih. Misalnya ada yang suka video, berarti dia menyimak gambar video tutorial. Itu videonya dari
Bisa saya bikin sendiri, bisa sama bikin bebas sendiri, ya, Pak, ya. bisa sama ambil dari YouTube, bisa sama bikin kreasi sendiri, bisa dari TikTok, bisa Instagram. Di anak-anak buku-buku Instagram pun tidak masalah. Gitu. Terus Ya. ada yang kegiatan yang produk itu unjuk pemahamannya. Mereka itu pemahamannya yang kita ajarkan itu sampai mana. Bisa bentuknya video yang disampaikan, bisa bentuk gambar, bisa juga storytelling menjelaskan di depan temannya. Iya. Itu produk itu yang dimaksud adalah hasil dari proses ya Pak. Pemahamannya. Ya, jadi pemahaman melalui proses tadi. Melalui proses itu Berarti mereka harus presentasi, misal. Bentuknya bisa salah satu. ya, salah satunya Terus presentasi. membuat Video atau PPT mungkin ya. Iya, betul. Oke, terus bercerita mungkin. Storytelling ya, itu yang suka reading sama writing ya. Iya. Ada yang juga Praktik bisa Pak. praktik suka. Itu berarti kinestetik. Oke. Bisa paham ya Bu ya? Sedikit saya paham Pak. Baik, kemudian yang kedua itu ada namanya budaya positif. Ada Apa itu, teknik Pak? budaya Saya positif. baru tahu itu. Budaya positif itu berarti kegiatan membentuk nilai-nilai positif. Kegiatannya ada namanya bentuk, salah satu bentuknya itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap keputusannya dia. Yang kedua itu ada juga kesepakatan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, siswa diajak untuk melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas hari ini anak-anak HP jangan dihidupkan dulu, kecuali ada perintah. Yang kedua, tepat waktu mengerjakan tugasnya dan berkegiatannya. Itu kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu guru menawarkan. Apa setiap masuk pembelajaran kesepakatan kelas dibuat Pak? Dibuat. Kalau saya di awal Pak, biasanya. Itu di awal itu untuk umum. Di awal semester. Enggak, yang awal itu untuk umum. Jadi itu untuk umum. Tapi ketika kesempatan kelas itu dibuat setiap pertemuan kan. Sesuai dengan materinya. Sesuai materinya, karena nanti kesepakatan kelas itu bukan hanya aturan, tapi menyesuaikan materinya. Oke. Rancangan kegiatan itu seperti apa? Misalnya mau diskusi. Bisa gini ya Pak, kesempatan kelas. Bisa jadi materi, ada satu materi yang mereka harus membuka HP untuk mencari video. Ya. Ada kalanya kesepakatan itu materinya mereka nggak boleh pegang HP. Boleh ya. Ada kalanya kesepakatan kelas itu waktu diskusi sama menontonnya dibatasi. Ya. Berapa menit yang mereka membutuhkan. Ya, Itu kesepakatan. Termasuk izin dan lain sebagainya. Nah, itu teknik budaya positif. Yang ketiga, yang ketiga itu ada teknik namanya KSE. Apa itu Pak? Kesadaran sosial emosional. Ya, kesadaran sosial emosional itu kompetensinya dibangun dengan cara menanyakan keadaan situasi mereka. Situasi perasaan dan belajar mereka seperti apa. Itu apa bisa refleksi, termasuk refleksi? Bisa, tapi itu refleksi beda lagi. Oh, betul. Refleksi itu mungkin salah satunya. Jadi KSE kesadaran emosional itu bukan hanya refleksi, tapi juga empati, membantu temannya berkegiatan. Iya. Kemudian saling menilai antar teman, antar kelompok, itu sebaya. Nah, ada lagi yang paling esensi namanya diskusi mandiri dan penilaian mandiri. Jadi diskusi mandiri itu bagian dari kesadaran emosional sosial. Terus kemudian juga bisa ditanyakan setelah melakukan kegiatan atau sebelum kegiatan, situasi perasaan mereka seperti apa, dan setelah kegiatan perasaannya seperti apa. Kalau mereka senang, menarik, berarti emosional sosial mereka di dalam kegiatan itu berhasil. Oke, ya Pak. Terima kasih ya Pak. Oke, kira-kira Ibu Masito mau praktek kapan nanti akan saya lihat langsung? Saya ini permasalahan ini muncul di kelas 11 Pak. Ya. Saya kelas 11 kemungkinan hari Senin ya Pak. Senin. Ya. Senin besok ini. Senin jam ke 3:4 sampai 5 ya Pak. Baik, berarti nanti saya boleh nonton langsung ya, menyaksikan. Ya, nanti evaluasinya sambil pendampingan ya Pak ya. Oke, baik. Kalau gitu saya tunggu hari Senin, saya akan masuk ke sana untuk Nanti saya menonton. infokan lebih lanjut Pak. Karena sama teman saya, jadi saya perlu juga belajar tentang cara mengajarkan ini gimana. Apakah belajar yang saya ajarkan ini berhasil atau masih setengah berhasil atau masih mau berkembang? Gitu ya. Iya. Terima kasih untuk ya, oke. Wes. Terima kasih ya Pak. Sama. Minggu ini, Bu Masita ingin mengajar sebuah materi tentang praktik tata cara mengkafani jenazah.
Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait peserta didik saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Dalam penentuan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, Bu Masita menggunakan rumus ABCD, Audience, Behaviors, Condition, dan Degree. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang dibuat pembahasan tentang praktik tata cara mengkafani jenazah, ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ingin peserta didik pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan tentang cara mempraktik tata cara mengkafani jenazah dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dan instruksinya. Bu Masita memastikan bahwa peserta didiknya memahami apa yang dimaksud dengan praktik tata cara mengkafani jenazah. Bu Masita melakukan asesmen awal untuk mengetahui kompetensi ketercapaian akademik dan gaya belajar peserta didik dengan menggunakan rumus FAK, yaitu visual, auditory, reading dan writing, dan kinestetik. Untuk penugasan kali ini, Bu Masita telah mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya tentang konten materi praktik tata cara mengkafani jenazah. Selama proses, peserta didik mempraktikkan tata cara mengkafani jenazah. Bu Masita mengamati pekerjaan peserta didik untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian praktik mengkafani jenazah. Setelah proses pembelajaran, Bu Masita mengobservasi dan memantau pemahaman peserta didik dengan mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada peserta didik yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih, sebagai bentuk asesmen sumatif autentik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan kepada peserta didik atau berdiferensiasi proses. Kesimpulan dari mengkafani jenazah itu adalah menutupi jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya dari ujung kaki. Di akhir pembelajaran, Bu Masita melakukan kegiatan refleksi yang digunakan untuk mengapresiasi peserta didik agar dapat menilai sejauh mana pemahaman dan perasaan peserta didik tentang materi yang sudah dipelajari ketika, sedang, dan setelah proses pembelajaran. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ya, gimana Bu Masita? Gimana Bu Masita kabarnya? Alhamdulillah Baik. Bapak. Ya baik, kemarin seperti janji saya kemarin, kita akan ketemu hari Senin ya. Kita kan pakai baju putih, sudah Senin nih. Nah, Bu Masita kira-kira dari hasil pembelajaran kemarin yang sampean mengajar itu, apa yang bisa sampean refleksikan, yang sampean ceritakan dari pengalaman mengajarnya? Ilmu apa yang sampean dapat dari berdiferensiasi itu? Ya, refleksinya materi yang saya sampaikan kemarin itu memang sangat dibutuhkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat gitu. Jadi memang anak-anak sama sekali belum memahami bagaimana tata cara mengkafani, mensolatkan, perawatan jenazah itu memang anak-anak belum sama sekali. Dan kemarin pada saat kita membahas, anak-anak excited sekali dengan materi itu. Excited itu apa Bu? Ya sangat senang. Sangat senang, ya, suka. Ya antusias ya. Antusias, Oke, kira-kira dari yang saya ajarkan tentang teori-teori dan kemudian diimplementasikan itu, kira-kira dari yang sudah sampean lakukan, yang sudah sampean lakukan di kelas, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh sampean? Untuk anak-anak. Untuk teknik pengajarnya untuk anak-anak lah. Oh, berarti kompetensinya ya kita harus menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Gaya belajar satu, Gaya belajar mereka sehingga
mereka belajar dengan kondisi yang enjoy, oke. dengan hati yang gembira, tidak terus? mengambil hak mereka untuk sesuai dengan keinginannya gitu, tidak memaksakan Ya, oke. gitu. Satu itu, kedua apalagi kompetensi yang ingin sampean, kompetensi atau kemampuan apa yang ingin sampean kembangkan Untuk anak-anak. untuk sampean sendiri? Oh, saya. Kan sampean Oh, belajar iya, teknik oke, mengajarnya, oke, jadi kan iya. teknik mengajar sampean sudah saya ajari. Kira-kira dari kompetensi itu dari berdiferensiasi, budaya Iya, positif, iya, mana yang mau dipilih atau apakah semua? Ya atau kalau seperti saya apa? yang mau saya kembangkan metode pembelajaran Metode yang pembelajaran. bervariasi. Berdiferensiasi. Iya, yang bisa saya pakai, yang saya bisa gunakan di kelas, Ya. yang bervariasi, nggak monoton ceramah, permainan ini itu enggak, tapi yang bervariasi, begitu Pak. Oke, berikutnya apa yang sudah dilakukan saat mengajar yang menjadi ketercapaian